Sementara itu, PWNU Jawa Timur keluarkan fatwa haram terhadap cryptocurrency. Haram karena tidak ada wujud fisik cryptocurrency. Selain itu, fluktuasi yang tinggi dinilai memiliki unsur judi yang tinggi dan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab juga menjadikan komoditas ini haram. PWNU Jawa Timur menganjurkan masyarakat yang sudah mengoleksi kripto untuk menarik investasinya. Usulan ini akan dibawa ke Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember mendatang untuk menjadi keputusan final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lantas bagaimana rincian kripto kini diharamkan? Kita tanya kepada Kiai Haji Ahmad Asyar Syabwan, Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Batsul Masail Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, pertanyaan pertama saya ketika ada keputusan kripto diharamkan, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang membuat kripto diharamkan, kriterianya? Terima kasih. Terkait dengan cryptocurrency di Jawa Timur, sesuai pertanyaan yang datang dari Panitia Muktamar di Lampung, bahwa yang pertama, apa itu komoditi atau sil'ah menurut pandangan syara atau fikih. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, apakah Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Tether itu termasuk komoditi secara fikih, dan bagaimana ketika pemerintah sudah menyatakan itu sebagai komoditi menurut pemerintah. Jadi apakah ini serujuk apa tidak terkait dengan ketentuan atau pernyataan itu. Dari tiga pertanyaan ini, maka dari soal yang pertama, apakah termasuk komoditi atau dalam pandangan fikih, maka sepakat NU Jawa Timur itu bukan komoditi atau barang dagang. Oke, meskipun kalau kita lihat sekarang, Pak, itu jumlah investor di kripto juga terus bertambah gitu. Ini gimana memandangnya? Jadi begini, jadi sebuah perdagangan dalam bahasa namanya mabek, mabek itu harus barang. Hanya fisik yang wujud yang nyata. Setelah nyata baru kemudian ada sifat-sifat yang suci, yang bermanfaat, yang bisa diserah terimakan. Sementara kalau nggak ada barangnya, bagaimana untuk disifati dia itu sebuah barang yang bermanfaat atau yang lainnya. Maka wujud merupakan syarat mutlak dikatakan sebuah barang atau komoditi. Apakah selama ini memang PWNU sudah mengawasi sejak lama, Pak? Karena kan sebenarnya keberadaan dari kripto ini sudah lama di Indonesia, yang seperti saya sebutkan tadi, jumlah dari investornya juga terus naik. Ya, kami dari LBMU Jawa Timur punya tim di sekretaris yang memang secara berkala bahkan dalam waktu yang sangat rutin mengawasi atau mengamati kripto atau mungkin yang lainnya. Setelah itu, ya kami juga membaca beberapa hasil fatwa di negara lain, termasuk dari Mesir misalnya, juga para ahli yang kami undang, semuanya menyatakan bahwa itu betul kalau nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya, maka kemudian itu namanya maya atau fiktif atau namanya makdum, sehingga nggak bisa dikatakan sebuah komoditi. Oke, Pak, tadi kan mengatakan bahwa kripto tidak sesuai dengan fikih gitu. Artinya apakah selama ini juga, tadi kan juga bilang mengawasi dari kripto ini, banyak menerima curhatan atau mungkin aduan dari masyarakat yang mungkin kehilangan uangnya karena investasi di kripto? Karena kami adalah membidangi kajian hukum, secara khusus kami tidak membuka layanan itu. Tapi kalau berita-berita itu kami mendengarkan, mengikuti. Oke, tapi satu sisi, Pak, sebenarnya kan kripto ini ada badan yang mengawasi ya, ada yang terdaftar di Bapepti, yang tidak terdaftar itu kayak CoinMitchin. Nah, ini bagaimana mungkin bisa dijelaskan? Satu sisi kan dari pusat ada yang ngawasin gitu, artinya kan dibolehkan, legal gitu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan komoditi memang kita punya Bapepti. Ya. Bahkan di dalam peraturan nomor 1, pasal 1 ayat 1 juga menyatakan apa itu komoditi. Kalau saya baca di sini adalah produk atau barang. Jadi produk atau barang. Jadi harus berupa fisik. Saya pahami seperti itu. Sementara terkait dengan perincian penjelasan itu, yang kami sempat catat adalah ada 4 item bahwa untuk dikatakan sebuah itu suatu komoditi adalah fluktuatif,
kemudian kripto itu adalah punya ciri khas sesuai dengan versinya Bapeti adalah fluktuatif, kemudian tidak ada intervensi pemerintah, kemudian banyak permintaan dan menawaran, artinya pasarnya sangat pesat, kemudian dia sebagai komoditi. Kalau saya amati keempat ini justru malah memperjelas bahwa ini sesuatu yang didatangkan, mestinya ini harus ada wujud dulu. Kalau wujud baru ada fluktuatif. Sehingga kalau hanya diambil dari sisi sifatnya saja, maka akan menjadi kuat bahwa kripto adalah sangat-sangat sesuatu yang samar, yang kemudian sangat membahayakan para penggunanya atau para peminatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.